pagi. Selamat bertemu di video pembelajaran kita pada hari ini. Di kesempatan ini, kita memasuki pembelajaran Bahasa Indonesia tema 1 subtema 2 mengenai membuat ringkasan. Mari ikuti video ini sampai akhir ya. Ringkasan atau meringkas ya, itu memiliki arti yang sama. Ya, coba kita lihat apa itu ringkasan. Ringkasan berasal dari kata ringkas yang berarti singkat. Ringkasan adalah penyajian sebuah bacaan secara ringkas dari suatu bacaan atau karangan yang panjang. Meringkas adalah mempersingkat atau memperpendek isi sebuah bacaan tanpa mengurangi makna dan pesan yang hendak disampaikan. Itu adalah pengertian dari ringkasan dan meringkas. Selanjutnya, meringkas juga menguji kemampuan kita dalam menemukan pokok-pokok permasalahan sebuah bacaan yang dapat dilihat dari kalimat utama ataupun yang terdapat pada gagasan pokok setiap paragraf. Nah, bagaimana cara membuat ringkasan suatu bacaan? Ya, mari kita lihat. Yang pertama yang harus kita lakukan adalah membaca naskah asli. Ya, dalam membaca naskah asli ini kita perlu membaca naskah asli berulang kali hingga kita paham isi cerita. Kedua, mengetahui kesan umum atau inti dalam tulisan. Dan yang ketiga, mengetahui maksud dan sudut pandang penulis atau dalam naskah aslinya. Yang kedua adalah mencatat gagasan pokok, ya, yang nantinya gagasan pokok ini dapat menjadi kalimat utama. Yang kita lakukan adalah membaca naskah sambil mencatat gagasan pokok dari tiap paragraf yang ada dalam bacaan. Kemudian menggunakan gagasan pokok tersebut untuk menyusun ringkasan. Kemudian yang ketiga, gunakan kalimat baru. Ya, yang kita lakukan dalam menggunakan kalimat baru adalah yaitu menggunakan kesan umum atau inti untuk membuat ringkasan. Kemudian menyesuaikan urutan isi dengan naskah. Kemudian menggunakan kalimat baru dalam ringkasan. Artinya dapat kita tambah dengan kata kita sendiri atau kalimat yang kita ciptakan sendiri namun tidak mengurangi makna dari cerita tersebut. Kemudian menggambarkan isi tulisan asli dalam kalimat baru. Langkah selanjutnya yang keempat yaitu ketentuan tambahan ya. Ini merupakan ketentuan tambahan berupa menyusun ringkasan dalam kalimat tunggal dan meringkas kalimat menjadi kata yang baik. Nah, secara singkat cara membuat ringkasan adalah memahami naskah asli, mencatat gagasan pokok, dan menyusun ringkasan. Sekarang, marilah kita lihat teks atau bacaan yang berjudul Perbedaan Bukanlah Penghalang. Kita akan meringkas ya teks ini yang terdiri dari 3 paragraf menjadi sebuah bacaan yang ringkas atau pendek. Ya. Perbedaan bukanlah penghalang. Tidak seperti biasa, hari Minggu ini sekolah terlihat ramai. Hari itu semua siswa diminta datang ke sekolah untuk menghias kelas masing-masing. Hari Senin akan diadakan lomba menyambut hari kemerdekaan. Bapak Kepala Sekolah berpesan, tiap kelas harus terlihat unik dengan kreasi anak-anak. Udin dan teman-teman sekelasnya juga datang ke sekolah. Pembagian tugas membuat hiasan telah dilakukan Udin dan teman-teman di hari Jumat yang lalu. Menghias kelas merupakan tanggung jawab bersama. Pagi-pagi hampir semua siswa di kelas Udin sudah hadir. Hanya Edo dan Marta yang belum terlihat. Edo dan Marta sudah meminta izin pada teman-temannya untuk hadir terlambat. Mereka harus pergi ke sekolah minggu di gereja untuk melakukan ibadah pagi. Udin dan teman-teman lainnya tidak keberatan. Sebelum ke sekolah, Udin dan Siti mampir ke rumah Edo, lalu ke rumah Marta untuk mengambil bahan
dan hiasan kelas yang telah disiapkan. Udin dan teman-teman memahami bahwa hari Minggu pagi merupakan waktu ibadah bagi Edo dan Marta yang beragama Katolik. Perbedaan waktu dan cara beribadah tidak menghalangi niat kerjasama mereka. Setiap hari sekolah semakin ramai. Kelas-kelas sudah terlihat indah dan semarak dengan hiasan merah putih buatan siswa kelas. Begitupun kelas Udin. Edo dan Marta juga sudah terlihat di antara mereka. Selesai ibadah pagi, di gereja Edo dan Marta menyusul datang ke sekolah. Senang sekali Udin dan teman-teman berbagi tugas. Ada yang menggunting kertas, ada yang naik ke atas meja untuk menggantung lampion kertas, ada juga yang menghias pintu dengan pita kertas merah putih. Lelah tidak terasa. Ketika tiba waktu sholat zuhur, Udin, Siti, serta teman-teman lain yang beragama Islam menjalankan ibadahnya. Edo, Marta, Dayu, serta beberapa teman lain yang tidak menjalankan ibadah sholat, melanjutkan pekerjaan menghias kelas. Menjelang sore, pekerjaan sudah selesai. Kelas Udin sudah terlihat semarak. Walaupun berbeda-beda, bekerja sama selalu menyenangkan. Perbedaan tidak menjadi penghalang untuk bekerja sama. Nah, dalam teks perbedaan pola penghalang ini terdapat 3 paragraf ya. Sekarang kita akan menentukan gagasan pokok dari masing-masing paragraf tersebut. Nah, dalam paragraf pertama, gagasan pokoknya terdapat pada akhir paragraf, yaitu menghias kelas tanggung jawab bersama. Gagasan pokok pada paragraf kedua terdapat di awal paragraf, yaitu hampir semua siswa di kelas Udin hadir. Paragraf ketiga, gagasan pokoknya juga terdapat pada awal paragraf, yaitu siang hari sekolah semakin ramai. Nah, di masing-masing paragraf kita telah menemukan gagasan pokoknya. Sekarang, kita dapat menuliskan atau membuat ringkasan dari bacaan tersebut. Ya, kita gunakan gagasan pokok ini dan kita gunakan kalimat-kalimat baru. Nah, kira-kira ringkasannya seperti ini. Menghias kelas merupakan tanggung jawab bersama. Pada hari Minggu, semua siswa diminta datang ke sekolah. Mereka akan menghias kelas masing-masing. Kegiatan menghias kelas dilaksanakan untuk lomba menyambut Hari Kemerdekaan. Udin dan teman-teman hadir di sekolah. Hampir semua siswa di kelas Udin hadir. Namun, Edo dan Marta belum terlihat. Mereka harus pergi ke sekolah minggu di gereja. Udin dan Siti mampir ke rumah Edo dan Marta. Mereka mengambil bahan hias kelas. Ternyata perbedaan waktu dan cara beribadah tidak menghalangi niat kerja sama mereka. Selesai ibadah pagi di gereja, Edo dan Marta menyusul datang ke sekolah. Udin dan teman-teman berbagi tugas. Ketika tiba waktu sholat zuhur, Udin dan Siti menjalankan ibadahnya. Edo, Marta, dan Dayu yang tidak menjalankan ibadah sholat melanjutkan pekerjaan menghias kelas. Ternyata perbedaan tidak menjadi penghalang untuk bekerja. Nah, ini adalah ringkasan dari bacaan yang telah kita baca sebelumnya. Ya, kita tidak mengurangi maknanya, tetap 3 paragraf, tapi kita mempersingkat isinya. Ya. Nah, demikianlah penjelasan Ibu tentang meringkas, ya, meringkas suatu bacaan, ya. Tadi Ibu sudah menjelaskan bagaimana langkah-langkahnya, secara singkat, dan sudah Ibu berikan satu contoh cara meringkas sebuah bacaan. Semoga video ini atau penjelasan ini dapat bermanfaat bagi anak-anak semua. Maaf jika ada kesalahan kata. Semoga anak-anak tetap semangat untuk belajar. Terima kasih.